Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat semua kan? Ya. Ada yang rada-rada sakit. Sehat, Tidak. Pak? Makan tidak tadi pagi? Makan. Oke, harus makan dulu supaya kita belajar bisa aman sampai selesai. Ketua kelas, siapa saja yang kita ajar? 2 orang, Pak. Siapa? Yeremia Sokong Serang Hukum Sera dia. dengan Febrian Arnoldus. Ya. Saya kita tahu Pak ya? Satu Alfa, satu sakit. Yang apa siapa? Yeremia. Oke. Kita doakan semoga kita sembuh ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang pimpin kita dalam siapa? Ustaz. Oke, silakan. Kita doa dulu. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas penyertaan dan perlindunganmu mulai dari tadi malam hingga pagi hari. Ya Tuhan, sekarang kami akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kuduslah Roh Kudusmu ke atas kami, supaya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami nantinya dapat berguna bagi masa depan kami. Nama ya Tuhan kami puji, kini dan sekarang dan selama masa. Amin. Nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Kita langsung duduk berkelompok ya. Ya, Pak. Sesuai dengan kelompok yang dibentuk minggu lalu. Ayo kita duduk berkelompok juga. Nanti kita punya meja. Baik, sebelumnya itu momen latihan dulu kita kesepakati kesepakatan dalam proses pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, nanti bisa kasih masukan ya atau mau dikurangi bagian mana? Bisa baca di sini? Bisa. Yang pertama, semua siswa hadir tepat waktu. Sudah ya? 2 orang tidak hadir. Harus hargai diri sendiri. Bisa paham ya? Bisa. Menghargai diri sendiri, terus menghargai orang lain, menghormati orang lain saat berbicara dan tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Dilarang menggunakan ponsel kecuali diizinkan. Tapi kali ini adik-adik kita bisa gunakan ponsel. Kita bisa gunakan ponsel. Saya punya itu bisa connect di wifi itu sudah ada link yang kemarin. Bagi yang bisa buka link yang kemarin saya kirim itu tentang konsep dasar juga bisa gunakan ponsel hari ini. Bisa akses ke situ. Terus diharapkan aktif berpartisipasi. Jadi sebentar mesti aktif berpartisipasi panjang kita pembelajaran. Diskusi baik-baik dengan teman di kelompok masing-masing hingga sebentar itu terakhir adalah ada persentase ke kelompok. Lalu membawa alat tulis
dan buku tadi sudah ada. Buku dan perpustakaan sudah ada. Lalu sistem penilaiannya, adik-adik, saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan kehadiran partisipasi proses sebentar pembelajaran itu tidak dinilai. Ada format penilaian yang sering disampaikan setiap pertemuan, masih ingat toh? Masih. Lalu mendorong kerjasama dalam kelompok dan saling membantu dalam belajar. Terus konsisten dengan waktu. Bagi yang izin keluar mesti disampaikan dulu, jangan langsung keluar masuk ya. Iya. Seperti biasa sudah paham semua. Masih ada yang mau ditambahkan soal aturan ini, bukan aturan kesepakatan ini? Sudah Pak. Sudah pas? Sudah Pak. Oke. Adik-adik, kali lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis matriks, elemen-elemen matriks. Matriks itu sendiri ada baris, ada kolom toh. Oke, ada elemen matriks, ada kesamaan matriks, ada transpose matriks juga kemarin kita sudah pelajari. Hari ini kita belajar tentang operasi aljabar pada matriks. Operasi aljabar pada matriks. Sudah akses tuh link kemarin saya kirim di grup. Sudah ada bayangan ya? Ada operasi apa saja operasi aljabar pada matriks? Oke, ada perkalian matriks dan matriks. Ada satu lagi perkalian apa? Skalar dan matriks. Tahu skalar? Oke, skalar. Sudah tahu skalar? Oke, nanti ada perkalian matriks dan matriks, ada skalar dan matriks. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini seperti di sini bisa dilihat di tayangan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan bahwa sebentar setelah pembelajaran kita mampu memahami konsep penjumlahan dan pengurangan matriks, juga mampu melakukan atau menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan matriks, penjumlahan dan pengurangan pada dua matriks. Lalu siswa bisa menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, terus memahami konsep perkalian matriks dan skalar. Setelah pembelajaran kita diharapkan kita bisa pahami proses konsep perkalian matriks dan skalar itu seperti ini. Skalar itu yang bagaimana, matriks perkalian skalar dan matriks itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah diharapkan kita bisa memahami konsep dan bisa menentukan hasil perkalian dari dua buah matriks. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi, sebelumnya itu saya bagikan LKPD dulu. Jadi di LKPD ini ada tiga persoalan sebentar di LKPD ini. Ada 3 persoalan. Pembelajaran kita saat ini yang akan kita lakukan ini adalah kita per kelompok kita selesaikan masalah pada LKPD ini. Nanti kita temukan bagaimana operasi penjumlahan matriks dan penjumlahan dan pengurangan matriks itu dilakukan. Syarat dari dua buah matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu syaratnya apa? Lalu prosedur penjumlahan dan pengurangan itu bagaimana? Apakah dijumlahkan per baris atau per kolom atau per elemen yang seperti apa? Lalu yang berikut ada kasus yang kedua sebentar di LKPD itu, kasus tentang perkalian skalar dan matriks. Progresnya akan seperti apa? Lalu yang berikut terakhir itu kasus tentang perkalian matriks dan matriks. Pada perkalian matriks dan matriks ini, adik-adik akan menemukan bagaimana dua buah matriks itu syaratnya apa, ukurannya seperti apa supaya dua buah matriks itu bisa dikalikan. Bisa ya? Lalu proses perkalian matriks dengan matriks tadi prosesnya seperti apa? Apakah baris dengan baris atau baris dan kolom? Nah, ada di persoalan pada LKPD yang akan kita selesaikan. Oke, bagikan dulu. Ini buku
di masing-masing kelompok. Coba cermati dulu. Ada masalah dengan KPD atau ada yang mesti disampaikan? Belum dipahami? Kelompok 3, bagaimana KPD-nya? Jelas toh? Ya, 3 kasus itu dulu. Oke. Kalau sudah, saya kasih bayangan sedikit. Sebelum adik-adik menyelesaikan persoalan pada LKPD. Nah, coba perhatikan di papan di tayangan dulu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Itu misalkan saya kasih bayangan, adik-adik sebarkan ya. Suatu saat misalkan kamu setelah tamat, kamu buka usaha koperasi, anggap saja buka koperasi di 2 kota misalkan. Nah, ada pembiayaan masing-masing, misalkan di koperasi di kota A, dia butuh biaya fasilitasnya, komputernya sekian, biaya gedungnya sekian, biaya karyawannya sekian, misalkan di kota A. Lalu satu lagi di kota B, buka cabang satu lagi di kota B dengan biaya gedung atau fasilitas, biaya karyawan dan poin yang sama, tetapi jumlah biayanya yang berbeda. Nah, sekarang ketika adik-adik mau menghitung kira-kira kekuatan atau anggaran yang disiapkan untuk bisa membuat atau membuka dua koperasi tadi, adik-adik bisa menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, bisa lihat di sini. Contoh di sini adalah ada tabel biaya pembuatan kue pada 2 kota yang berbeda. Jadi ada kue di kota A, ada kue bolu, brownies, dan apa satunya? Ambon. Dengan biaya bahan kuenya, bolunya sekian, browniesnya sekian, jika ambonnya sekian, biaya chefnya juga berbeda. Di kue bolunya 800.000, brownies 1.500.000, dan jika ambon 2 juta. Lalu cabang satu lagi di kota B. Di kota B, angka biayanya berbeda. Bahan untuk kue yang sama, angka biayanya berbeda. Kue bolunya 800, browniesnya 1.500.000, jika ambon juga berbeda. Begitupun biaya untuk chef. Nah, di sini jika adik-adik melakukan usaha seperti ini, total biaya yang diperlukan untuk disiapkan untuk membuka 2 toko tadi, itu kita bisa menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sebentar, ada kasus yang sama seperti yang ada pada LKPD. Adik-adik akan menemukan sendiri, oh ternyata penjumlahan dan pengurangan matriks itu bisa dilakukan jika syaratnya apa saja. Itu bisa ada bayangan ya? Bisa ada bayangan kasus penjumlahan dan pengurangan matriks. Lalu perkalian matriks. Saya bisa gambarkan sedikit dulu di sini bahwa tidak semua matriks itu bisa dikalikan ya. Bisa dikalikan. Masih ingat matriksnya? Misalkan ini, matriks A adalah 2, 3, 4, 5. Matriks B misalkan 0, 1, 2, 3. Ini misalkan matriksnya A dan B. Nah, penjumlahan matriks, perkalian matriks itu untuk
proses perkalian matriks itu tidak semua matriks bisa dikalikan. Lalu alurnya itu adalah dikalikan elemen dari baris matriks kiri dengan setiap kolom pada matriks kanan. Kenapa demikian? Kenapa harus dikalikan baris per kolom, baris dan kolom? Itu nanti adik-adik akan temukan di kasus itu. Kasus ketiga tentang perkalian itu adik-adik akan temukan sendiri. Oh, ternyata perkalian matriks harus dikalikan baris per kolom karena begini. Kalau baris dua baris berarti tidak sesuai dengan permasalahan yang ada pada LKPD. Jadi saya kasih gambaran bahwa perkalian matriks itu ambil setiap baris pada matriks kiri dikalikan dengan setiap kolom pada matriks kanan. Aturannya begini, bisa diperhatikan sebentar. Aturannya jumlah kolom pada matriks sebelah kiri. Ini saya tanya dulu, matriks A ukuran berapa? 2 kali 2 itu artinya 2 baris 2 kolom. Matriks B 2 kali 2 juga. Oke. Aturannya adalah dua buah matriks itu bisa dikalikan, kita tentukan dari sini. Coba perhatikan. Jumlah kolom pada matriks paling kiri. Sudah, ini baris, ini kolom kan? Jumlah kolom pada matriks paling kiri, ya itu harus sama dengan ini. Jumlah baris pada matriks B. Jadi kalau jumlah kolomnya 2, di sini jumlah barisnya 2, itu berarti matriks itu bisa dikalikan. Sudah. Misalkan kalau di sini ada matriks B adalah ukurannya 3 kali 2 misalkan. 3 kali 2. Berarti ini 3 kedua ini 3. Nah, kalau seandainya matriks B itu 3 kali 2, maka apakah matriks ini bisa dikalikan atau tidak? Tidak. Tidak bisa dikalikan karena jumlah baris pada matriks B dan jumlah kolom pada matriks A ini tidak sama. Nah, sekarang proses kita menentukan hasil perkalian dua matriks tadi benar atau tidak itu ditentukan dengan hasil dari perkalian matriks tadi. Jika ini misalkan ini 2 kali 2 ya tidak, berarti bisa dikalikan. Kalau bisa dikalikan, hasil kali dari dua matriks ini ukurannya harus ini. Ukuran dan setelah hasil perkalian itu, hasil perkalian matriks sebentar itu hasilnya harus ukuran 2 baris 2 kolom. Bisa ada bayangan. Nah, mengapa harus dikalikan baris per kolom? Lalu mengapa matriks di sebelah kiri jumlah kolom pada matriks kiri itu harus sama dengan jumlah baris matriks kanan baru bisa dikalikan? Itu sebentar adik-adik akan temukan setelah selesaikan kasus pada kasus nomor 3 itu. Oke, sebelum kita mulai diskusi, kira-kira ada yang mau bertanya dulu? Ada tidak? Tidak ada. Yakin tidak ada? Oke. Kalau begitu 40 menit. 40 menit waktu 3 kasus itu, 3 persoalan yang ada pada LKPD itu kita selesaikan dalam waktu 40 menit. Sebentar ada 15 menit masing-masing kelompok presentasikan yang ada di depan, atau sebentar kita undi perwakilan 3 kelompok untuk masing-masing kasus ya. Masing-masing persoalan bisa 3 kelompok mewakili untuk presentasi di depan. Sepakat? Nah, sekarang oke, kita mulai diskusi di kelompok masing-masing. Ingat ya, kemana?
bisa. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan kelompok lain? Selain kelompok satu? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, sekarang kita diskusi di kelompok masing-masing ya. Silakan, silakan. Ada buku paket yang dari perpustakaan itu bisa gunakan ya. Bisa gunakan untuk referensi. Silakan diskusi. Ada kesulitan bisa ya sampaikan ke saya, supaya saya bisa tuntun mana ini aman. Jadi jual awal itu kan terkumpulnya sekian 25, XL-nya 20 saja. Setelah dia jual, ada perkembangan dia lihat ini minat banyak. Dia punya umur lebih besar lagi, kamu bisa jual dengan jumlah lebih banyak lagi. Dia rencananya 3 kali lipat. Itu artinya awal tadi itu di awalnya tadi apa? Ya kayak gitu. Sudah bisa. Oke. Mana? Ya. Kasus pertama. Paham tidak ya? Bisa dong? Coba perhatikan ini. Ini kan disajikan jumlah siswa kelas 10 yang masuk oleh siswa baru nih terangkatan ya. Angkatan tahun 2019-2020 ini ya tidak? Jurusan TBSM-nya 2, IPJ-nya sekian, AKL-nya sekian ya tidak? Ini jadi materi pertama ya kan? Jadi matris dong. Oke, tahun 2020-nya ini. Nah, sekarang saya tanya, selisih jumlah siswa yang masuk pada tahun 2019-2020 dan 2021. Berarti matris ini dan ini selisihnya toh. Lalu
Ini kan sekarang perjurusan, berarti selisih jurusan tahun 2019. Misalkan TBSM tahun 2019 dengan TBSM pada tahun 2021. Tidak bisa TBSM selisih DP3, bisa kan? Oke, berarti bisa dipahami selisih pengurangan matriks dan matriks itu harus elemen yang apa? Ya, sebentar dulu ya kan? Semangat. Kelompok ini sudah. Kelompok yang ini bagian kasus 2 sudah tadi saya lihat. Kamu bisa tunjukkan. Oke, saya kasih bayangan. Saya lihat akan kesulitan. Di kasus kedua ya, kasus kedua. Coba yang lain bisa perhatikan di sini. Bayangan perkalian matriks itu seperti ini prosesnya. Coba perhatikan dulu. Bahwa yang pertama kita uji dulu matriks itu bisa dikalikan atau tidak. Itu dari jumlah kolom pada matriks A, jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Oke, kalau setelah sesuai berarti matriks bisa jumlah ini dikalikan. Proses perkaliannya seperti ini, perhatikan. Ambil setiap baris pada matriks bagian kiri. Itu dia punya tugas. Kali semua matriks semua kolom pada matriks bagian kanan. Seperti ini. Yang pertama, ini perhatikan dulu kelompoknya Amen. Baris pertama, yang pertama giliran baris pertama dia kali kolom pertama dulu. Ingat, saya ulangi. Sudah lihat baris pertama? Sudah. Dia kalikan dengan kolom bagian pertama dulu. Jadi kayak gini. Ya. Ini pertama gilirannya. Yang berikut dia kali kolom kedua. Ini baris pertama. Jadi perhatikan. Giliran matriks pertama kali kolom pertama, dia akan mengambil posisi di sini. Sudah, posisi di sini. Setelah dia kali kolom kedua, setelah dia kali kolom pertama, kita kasih spasi, kasih jarak sedikit. Dia kasih kali kolom kedua di sini. Sudah, alurnya itu yang pertama. Setelah itu baris kedua punya giliran. Seandainya matriks itu masih ada kolom yang lain, kasih spasi lagi, dia kali kolom yang berikutnya. Baris pertama punya giliran tadi. Bisa ya? Di sini hanya 2 kolom.
Dia kali baris pertama kolom pertama di sini, habis itu dia kali kolom kedua isi di sini. Berikut baris kedua punya giliran. Baris kedua juga sama, dia kali kolom pertama. Sisipkan di bawah nih. Setelah itu kasih spasi, dia kali kolom kedua. Nah, prosesnya seperti ini, perhatikan. Yang dikalikan adalah, coba perhatikan, baris pertama punya giliran nih. Baris pertama punya giliran. Ini elemen berapa di sini? Dua ini baris pertama ke kolom pertama ya. 2 dikali 0. 3 dikali 2. Bisa paham? Bisa. Jadi di sini 2 kali 0 tambah 3 kali min 2. Selesai kan? Sekarang dia kali kolom kedua, 2 kali 1. Kita tulis di sini 2 kali 1 sudah. Tambah 3 kali berapa? 3. Kali kolom kedua nih, ingat. Baris kolom 3 dikali 3. Nanti kita tulis di sini 3 kali 3. Di bawahnya ini adalah baris kedua punya giliran. 4 kali 0, 5 kali min 2, ya kan? 4 kali 1, 5 kali 3. Itu gilirannya ada di sini. Jadi 4 kali 5 tadi 4 kali 0 di sini tambah 5 kali min 2 di sini. Bisa ya? Bisa. 4 kali 0 tambah 5 kali min 2. Ini. Setelah itu hasilnya, perhatikan, hasilnya dijumlahkan. 2 kali 0 berapa? 0. Oke. Tambah 3 kali min 2. 3 kali negatif 2. Negatif berapa? Negatif yang besar lah. Negatif 6. Berarti 0 tambah min 6. Di sini 2 kali 1, 2 tambah 3 kali 3, 9. Di sini 4 kali 0, 0 tambah 5 kali min 2 min 10. Baru tinggal dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 0 tambah min 6 itu adalah min 6 di sini 11, di sini min 10 ya. Min 10. Kalau di sini sekian. Bisa ya? Bisa pahami alurnya? Bisa. Oke, sekarang lanjut dulu. Ini kasus perkalian tadi. Ini. Ini. Jadi kasus ini.
matriks. Sudah temukan. Harusnya adalah baris. Iya. Baris paling bawah itu adalah harusnya 20 dikali sekian ya. Di situ 15. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke. Bisa dilanjut. Sudah. Belum, Pak. Oke, lagi 22 menit. Lagi 22 menit. Waktu diskusi kita mulai selesai. Oh, ini keren. Di kelompok masing-masing mesti semua berperan aktif ya. Berperan aktif supaya yang dikerjakan itu semua bisa paham. Jangan hanya satu dua orang saja. Ya.
Kira-kira apa tidak bisa? Iya, tuh, tuh, beda. Ada bisa dikalikan, beda. Orang coba perhatikan diri orang hormat apa yang sama saya sama itu harus ngobrolnya sama itu kalau di sini sampai tulis tadi kita sama ketahui oh berarti harus ngobrol sama dulu terus cara menjumlahkan dengan menguranginya adalah kayak gini, kayak berarti ada dua kesimpulan. Bisa? Oke, sudah? Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Tanya saja, jangan ragu-ragu.
Mana di kelompok 5 sudah ini. Oke, lagi 10 menit. 10 menit. Sudah semua? Oh, udah siap. Coba berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Saya lihat ada yang sudah mulai berpikir terlalu banyak. Kita ice breaking sedikit dulu. Siapa biasa pimpin di sini? Siapa bisa bikin ice breaking? Semua diminta untuk berdiri. Semua diminta untuk berdiri. Kelompok 4, kita berdiri dulu. Kelompok 4 kita berdiri dulu. Ini sampai ada yang teler mengucap banyak ini. Kita mesti refresh dulu. Rekan-rekan untuk sedikit dulu baru kita minta Ella pimpin kita kali ini. Di tengah saja ya, ayo. Tengah. Fokus. Ice breakingnya apa? Kasih tahu dong teman-teman. Tepung rimba. Lagi belum semangat, belum semangat. Tepung rimba. Satu kali lagi ini. Belum semangat, satu kali lagi. Ayo. Ini belum nih. Ya. Tepung rimba. Sambil duduk karena dari tadi saya lihat banyak yang sudah mulai tidak fokus pengaruh hitungan terlalu banyak. Sekarang kita cek konsentrasi dulu, Bisa lihat di layar, bisa lihat di layar. Bisa lihat di layar. Bisa dong. Nah, kali ini untuk melatih konsentrasi dan tadi sudah mulai lemas-lemas dan bisa lihat akan terlalu banyak. Tunggu, konsentrasi dulu di papan. Sebentar baru kita lanjut lagi 2 menit. Kita konsentrasi di papan. Silakan di layar ini sebutkan berapa wajah yang tampil pada gambar di sebelah itu. Berapa banyak wajah? Kelompok 1 berapa? Silakan. Kelompok 1 9 ini. Kelompok 2 13. Oke, catat. 1 9 13. Kelompok 3 berapa wajah? 10. Kelompok 3 10 wajah. 9 13 10. Kelompok apa? 8. Kelompok 4 berapa? 9. Ada yang 10, ada yang 9. Oke, ada yang 10, ada yang 9. Kelompok terakhir 10. Oke. Kelompok terakhir 10 katanya. Yakin? Yakin? Konsentrasi ya? 10. Yakin? Oke. Yakin jawabannya sudah konsentrasi benar? Ayo, sebentar saya akan buka kuncinya. Kuncinya ada berapa ternyata yang benar?
saat ini. Kita hitung. Kelompok 5 dan ada lain lagi 10. Oke. Ternyata banyak yang konsentrasinya masih rendah. Oke. Dan sekarang lagi 4 menit nih, lagi 4 menit diskusi. Waktu diskusi lagi 4 menit. Silakan selesaikan. Oke, adik-adik sekalian. Waktu diskusi sudah berakhir. Sekarang saatnya untuk kita presentasikan hasil diskusi kita tadi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kelompok 1 melamar untuk presentasi persoalan yang pertama. Sepakat? Sepakat. Kelompok lain bisa? Oke. Silakan kita beri kesempatan kepada kelompok 1. Ingat, kamu kelompok 1 siapa yang paparkan? Bisa disepakati ya? Siapa yang jadi presenternya? Ayo, kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi mereka. Saya minta semua maju saja. Semua maju, satu presenter, silakan sapa teman-teman, lalu sampaikan hasil diskusi. Kita tepuk tangan untuk mereka dulu, Kak. Sampaikan dulu ke teman-teman. Sapa dulu teman-teman. Perhatikan, kita lain bisa perhatikan ya. Oke. Boleh teman-teman di setiap kelompok kan punya LKPD. Sambil itu kita kelompok lain pegang kita punya LKPD untuk kasus yang pertama yang disampaikan oleh kelompok 1. Disampaikan saja hasil punya itu sambil teman-teman di kelompok lain kita perhatikan kita punya, lalu siap koreksi ya. Koreksi jika menurut kamu ada yang mau dikoreksi atau mau ditanyakan soal yang pemaparan mereka punya. Silakan. Boleh. Ya, oke. Silakan. Ya Pak, sebentar yang di situ. Karena LKPD kan masing-masing ada kasusnya, toh. Kita di kelompok masing-masing sudah lihat persoalan kasus pertama. Kita koreksi nanti. Silakan tanggapi hasil diskusi dari kelompok pertama.
teman lain di kelompok yang lain bisa sementara koreksi ya. Perhatikan, mereka punya hasil di sana. Ada yang mau dikoreksi, siap dikoreksi. Ada tanggapan, umpan balik dari adik-adik, siap disampaikan. Kelompok lain jangan lupa sambil koreksi ya. Ada tanggapan silakan disampaikan kepada kelompok satu. Oke teman-teman, dari kami kelompok 1 akan menyelesaikan masalah 1. Oke, mulai penyelesaiannya. Soalnya langsung penyelesaian, kita lihat LKPD masing-masing teman-teman. Perjumlahan dalam yang pertama kita perjumlahkan apa nih?
1.200.000, 1.500.000, 1.500.000, 2 juta. Toko B-nya 800, 1.500.000, 1.500.000, 2.500.000, 1.800.000 dan 3 juta. Terus kami jumlahkan 500 tambah 800, 800 tambah 1.500.000, 1.200.000 tambah 1.500.000, 1.500.000 tambah 2.500.000, 1.500.000 tambah 1.800.000 dan 2 juta tambah 3 juta. Dari hasil 500 tambah 800 sama dengan 1.300.000. 800 tambah 1.500.000 sama dengan 2.300.000. 1.200.000 tambah 1.500.000 sama dengan 2.700.000. 1.500.000 tambah 2.500.000 sama dengan 4 juta. 1.500.000 tambah 1.800.000 sama dengan 3.300.000. 2 juta tambah 3 juta sama dengan 4 juta. Teman-teman, jika ada kesalahan mohon Dengar jawaban. masukan. Ada masukan atau ada umpan balik? Ya. Jadi, dengan di sini yang ditemukan oleh kelompok 1 itu bahwa biaya untuk bahan kue bolu, khusus kue bolu di toko A dan toko B itu biaya jumlah biaya untuk bahan kue bolu dan untuk bahan kue bolu di dua toko tersebut adalah 1.300.000. Lalu biaya untuk bahan kue brownies, biaya untuk bahan kue brownies di toko A dan toko B mereka ketemu 2.700.000. Biaya bahan kue Bika Ambon di toko A dan B jumlahnya 3.300.000. Lalu biaya untuk chef untuk masing-masing jenis kue di toko A dan B, yang pertama untuk kue bolu biaya di toko A dan B biaya chefnya adalah 2.300.000. Lalu kue brownies biaya chef untuk kedua toko A dan B adalah 4 juta. Untuk kue Bika Ambon dari kedua toko itu adalah jumlah biaya chefnya adalah 5 juta. Seperti itu. Apakah ada kelompok lain yang berbeda? Sama semua. Berarti tidak ada tanggapan untuk kelompok 1. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bisa dengan kasus berikut itu adalah pengurangan, ya tidak? Iya, Pak. Bisa langsung ya? Bisa. Bisa langsung dari kelompok 1 ya, nanti baru Bisa, Pak. kelompok berikutnya. Kelompok 3 boleh. Kelompok 3 siap. Atau kelompok mana siap untuk kasus perkalian skalar dan matriks? Kalau kelompok 5 sudah siap perkalian tadi. Perkalian matriks dan matriks. Silakan lanjut ke persoalan yang berikut. Baca. Ya? Baca, Pak. Oke, baca saja boleh. Yang lain tolong perhatikan. Penyelesaian dalam masalah 3. Masalah 2. Oke, masalah 2. Perselisihan tahun 2019-2020. Jurusan TBSM 72 siswa, TKJ 60 siswa, AKL 18 siswa. Perselisihan 2020-2021 75 siswa, TBSM, TKJ 50 siswa, AKL 13 siswa. Jadi 75 di 60 18.
jika ada yang mau di Kelompok lain bagaimana? pas. Pas. Jadi kelompok 1 ini selisih jumlah siswa baru dari 2019, 2020 dan 2020-2021. TBSM. Jurusan yang pertama TBSM yang ditemukan kelompok 1 itu bahwa tahun 2019-2020 kurang 3 ya? Ya. Kurang 3. Di tahun 2020-2021 dia lebih banyak 3, yaitu tadinya 72, tahun berikutnya 75. Selisihnya 3 ya? Ya. Oke. Di TKJ untuk tahun 2019-2020 60, selisih dengan 2021 dan 2020-2021 selisih 10. Ya. Di AKL antara 2 tahun angkatan itu selisih berapa AKL? 5. Kelompok lain sama? Sama. Nah sekarang sebelum ke situ, sebelum lanjut ke persoalan yang berikut oleh kelompok lain, kelompok 1 bisa sampaikan kesimpulan khusus untuk persoalan 1 dan 2 tadi tentang perjumlahan dan pengurangan. Mereka punya refleksi seperti apa? Saya temukan. Silakan sampaikan teman-teman lain, kita bisa perhatikan. Silakan. Oke, kesimpulan. Pengurangan pada matriks dilakukan karena perselisihan nilai jurusan pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Yang sama penyelesaiannya dengan penjumlahan karena memiliki kolom atau baris yang sama yang bisa dijumlahi dikurangi. Oke. Masih lanjut? Masih ada kesimpulannya? Sudah. Oke. Sebelum itu, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, ada kelompok lain lagi yang punya kesimpulan yang berbeda. Bisa disampaikan. Ayo, silakan cepat. Kita punya waktu mepet nih. Masih ada? Kelompoknya Alven, silakan. Kalau gitu disampaikan langsung dari situ atau berdirilah. Kasihan teman-teman tunggu nih. Ayo berdiri. Kesimpulan menurut mereka untuk penjumlahan dan pengurangan. Menurut kelompok 5, silakan. 2 buah matriks bisa dijumlahkan jika ukurannya sama. Ya? 2 buah matriks Bisa dijumlahkan jika ukurannya sama. bisa dijumlahkan ketika ukuran matriks dua-duanya sama dulu. Oke, lanjut. Masih ada? Elemen-elemen yang seletak. Oh, jadi caranya adalah menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Oke, luar biasa, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 5. Silakan, luar biasa. Silakan duduk. Kelompok berikut. Silakan Anda. Lebih cepat ya. Kita kelompok lain. Masih ingat kesepakatan kelas tadi toh? Masih ingat? Masih. Gunakan HP jika diizinkan. Hargai orang yang lagi bicara. Menghargai orang lain itu bentuk menghargai diri sendiri. Bisa paham ya? Bisa. Nah, jadi kita kasih kesempatan untuk teman-teman paparkan mereka punya, kita bisa perhatikan dan bisa beri tanggapan. Silakan kelompoknya Aben.
brownies 25, 3 angka 30. Harga sekotak kue putu adalah 30.000. Harga sekotak brownies 45.000 dan harga sekotak 3 Ambon 40.000. Ditanya, hitungan total pemasukan harian Ibu Suti dari kedua negara tersebut. Penyelesaian 15 kali 30, 15 kali 30, 20 kali 30, 20 kali 45, 25 kali 45, 25 kali 45, tambah 10 kali 40, 20 kali 40, 30 kali 40. Hasil dari 15 kali 30, 450, tambah 20 kali 45, 900, tambah 10 kali 40, 400. 15 kali 30, 450, tambah 25 kali 45, 1.125, tambah 20 kali 40, 800. 20 kali 30 sama dengan 600, tambah 25 kali 45 sama dengan 1.125, tambah 30 kali 40 sama dengan 120. 450 tambah 900 tambah 400 sama dengan 175, 1.750. 450 tambah 1.125 tambah 800 sama dengan 2.375. 600 tambah 1.125 tambah 120 sama dengan 2.925. Apa yang bisa tulis hasil paling akhir? Hasil paling akhir bisa materi saya bisa tulis itu supaya teman-teman kelompok lain bisa sesuaikan dengan hasil yang mereka diskusikan. Hasil akhirnya Oke, kita yang lain, kelompok yang lain bisa lihat itu hasil akhir dari kelompok 5. Silakan ditanggapi jika bagaimana? Ada koreksi lagi? Sudah pas. Oke, masih tetap di situ. Hasil akhirnya ini matriksnya ini. Ya, Pak. Jadi tadi itu ada tabel, bisa lihat di LKPD itu kan tabel pertama itu ukuran matriksnya 3x3 ya? Iya. 3x3. Matriks keduanya 3x1 saja kan? Iya. Nah, ini bisa dikalikan. Hasil kali matriks itu harus 3x1, 3 baris, 3
satu kolom. Ini 3 baris 1 kolom saja. Ya tidak? Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Masih ada kasus yang berikutnya? Soal yang terakhir. Menyimpulkan. Oke. Kita dengar kesimpulan dari saya permisi. Ini tuh. Dari hasil diskusi permasalahan di atas, ayo kita simpulkan. 1. Banyak persediaan dari masing-masing kartu paket yang dimiliki Tika adalah Kartu paket Telkomsel sebanyak 75. Kartu paket Xtel sebanyak 60. Kartu paket IM3 sebanyak 34. Kartu paket RI sebanyak 30. 2. Total pemasukan harian di Siti adalah Total pemasukan Webolu sebanyak 1.750, Indonesia 2.375, Bika Ambon 2.925. 3. Perkalian skalar pada matriks adalah Perkalian skalar adalah salah satu operasi dasar yang mendefinisikan suatu ruang vektor dalam aljabar linear. 4. Perkalian dua matriks dapat dilakukan jika Dengar. Jumlah kolom dan baris dari kedua matriks tersebut sama. Jika kolom dan baris dari Dari kedua matriks tersebut sama. Oke, itu kesimpulan mereka. Kita upload sebelum 5 dulu. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Sekarang mau pegang. Adik-adik silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Kita upload sedikit kita semua dulu. Jadi sebelum kita akhiri kita punya pembelajaran, ini yang kita belajar tadi, saya tadi di kesimpulan dari kelompok pertama tadi tentang penjumlahan dan pengurangan sudah bahas juga tentang perkalian matriks dan juga matriks dengan matriks juga matriks dengan skala. Nah di sini bahwa tadi kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa tadi? Matriks apa saja tadi? Operasi apa? Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Perkalian sendiri ada skala dan matriks, juga matriks dan matriks. Bahwa yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu, jadi kita belajar dari tadi itu penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan antara dua matriks itu bisa dilakukan kalau mereka dua itu punya ukuran sama dulu. Mereka punya dua punya ukuran sama. Karena apa? Karena yang dijumlahkan itu elemen yang seletak. Kita bisa bayangkan kalau dua buah matriks yang ukuran berbeda, pasti ada elemen yang tidak seletak, ya tidak? Ya. Berarti tidak punya kawan untuk dijumlahkan. Padahal penjumlahan matriks itu dilakukan dengan menjumlahkan elemen yang seletak. Maka kuncinya atau syarat wajibnya adalah dua buah matriks itu ukuran sama dulu. Itu baru bisa dijumlahkan. Prosedurnya kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Oke. Yang berikut, pengurangan matriks juga mengalami hal yang sama, punya syarat yang sama, harus ukuran sama dulu, ya tidak? Ya. Kalau ukuran yang berbeda tidak bisa dijumlahkan. Ada persoalan tadi, itu ada matriks A dan C itu A dan C punya order berbeda kan? Ya. Order berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Karena apa? Karena nanti dijumlahkan elemen yang seletak tidak ketemu nanti ukuran yang berbeda.
Yang berikut perkalian matriks lebih kompleks. 2 matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama. Tadi disampaikan oleh kelompok 5, disampaikan bahwa dua matriks itu bisa dijumlahkan, bisa dikalikan kalau apa tadi? Apin? Punya kolom dan baris dari kedua matriks. jumlah kolom dan baris dari kedua matriks tersebut sama kan? Katanya. Saya luruskan. Jumlah kolom matriks pertama misalkan 2 kali 3, maka B harus 3 kali sekian. Jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Bisa ya? Bisa. Jadi diluruskan bahwa dua buah matriks itu bisa dikalikan kalau jumlah kolom pada matriks sebelah kiri itu sama dengan jumlah baris pada matriks sebelah kanan dulu. Lalu hasil akhir dari operasi perkalian matriks itu adalah ukurannya harus baris pada matriks pertama dikali kolom pada matriks kedua. Itu perkalian matriks. Lalu lebih dari itu, proses perkalian matriks itu sudah kamu lakukan tadi, ternyata dilakukan dengan mengalihkan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks yang setiap kolom pada matriks yang berikutnya. Sudah luar biasa hari ini. Ternyata dikasih kasus sebenarnya tuh persoalan yang sebelumnya kamu belum tahu perkalian matriks seperti apa, penjumlahan matriks seperti apa, tapi luar biasa kamu temukan sendiri. Itu tangga itu. Nah, sebelum kita akhiri, ada di bagian LKPD yang terakhir itu ada. Lihat. Oke. Yang tadi ada. Oke. Itu dikerjakan individu ya? Ya. Individu. Kali berikut akan dikumpulkan. Bisa ya? Bisa. Oke. Ingat, itu yang paling terakhir itu dikerjakan individu. Kalau dikumpulkan. Lalu berikut saya minta bisa satu orang refleksikan, dia sampaikan persoalan belajar hari ini apakah menyenangkan atau membosankan dan sebagainya. Siapa bisa sampaikan? Saya minta satu orang, boleh? Ya? Siapa? Susan. Oke, silakan Susan. Kita beri kesempatan kepada Susan. Sampaikan apa saja soal perasaan kamu punya mewakili teman-teman pembelajaran kita hari ini. Silakan Susan. Ayo. Ya. Berdirilah. Kita yang lain saya minta untuk tenang. Bisa hadap ke teman-teman. Di sini sudah, oke. Di situ. Silakan. Untuk pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita semua dibentuk dalam satu kelompok untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pak Guru, terus kita mempresentasikan di depan kelas. Oke. Apakah ada ice breaking, ada tadi konsentrasi? Itu menyenangkan atau itu? Sangat menyenangkan. Yang lain sama? Sama. Luar biasa. Adik-adik, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, nanti pasti ditutup dengan doa oleh oke, lagi kasihan Susan dari tadi. Sebelum kita tutup ini, saya sampaikan sekali lagi, dengar di sini. Kali berikut itu yang pertama, ingat tugas individu tadi dikerjakan. Konsepnya tadi kamu mesti ingat
hangat tadi dalam diskusi itu, kerjakan tugas individu itu, kali berikut kita kumpul, lalu siapkan diri sebentar. Saya akan kirim link untuk materi kali depan itu adalah determinan dan inverse matrix. Nanti saya kirim linknya, kamu bisa belajar di rumah untuk pertemuan kita kali berikut. Yang berikut, saya terus terang wah luar biasa sekali hari ini. Saya tidak menyangka diberi persoalan di LKPD dengan referensi link yang kemarin dikirim, lalu kamu bisa selesaikan semuanya dengan baik. Itu luar biasa sekali. Tetap semangat. Jangan lupa di rumah tetap akses link dan materi untuk depannya. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Sebelum itu saya sampaikan bahwa setelah doa, Alvin dan teman-teman yang tadi ambil buku dari perpustakaan bisa kumpul bukunya untuk simpan kembali. Terus kita rapikan kita punya meja kembali ya. Kita rapikan kembali, lalu kita bisa istirahat. Sepakat ya? Atau sebelum doa kita rapikan meja dulu. Dosa bisa kita dalam doa. Silakan. Untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, Kami dan Yesus. Ya Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami iman dari pagi hingga saat ini. Dan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kegiatan kami dari pagi hingga selesai. Sekarang kami istirahat dan digunakan untuk masuk untuk mengikuti kegiatan belajar kami yang berikutnya dengan semangat. Demi Kristus Tuhan dan menyenangkan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.